Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur bersama-sama kembali bertemu untuk menikmati kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita dalam minggu ini. Kita bersyukur dan berterima kasih. Hari ini boleh kembali bersama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya mengajak jemaat sekalian bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan dengan bersaat teduh. Kebaktian kita pada hari ini akan kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian penghormatan kita. Kita berseru kepada Tuhan, Allah yang hadir bagi kita. Hadir, percayalah kepadanya. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya dengan Roh Kudus ya Tuhan. Umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari bersama-sama kita membaca nats pembimbing yang terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 26. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah,
Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil menyuruh mereka sekalian? Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk 1 minggu yang boleh kami lalui penuh dengan penyertaan-Mu. Tuhan, saat ini kami berada di tempat ini, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga kami mau mendengarkan firman-Mu dan bertumbuh melalui firman yang akan kami dengarkan. Tuhan, biarlah setiap puji-pujian yang keluar dari mulut kami boleh berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita telah menerima begitu banyak kasih yang Tuhan berikan, dan sudah seharusnya kita juga membawa berita kasih itu kepada dunia. Mari bersama-sama kita nyatakan kuasa Tuhan, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di Kita dunia. harus bersaksi di dunia tentang kuasa dan Roh Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kita bersatu hati, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk kota kami, untuk negara kami, dan untuk dunia ini Tuhan. Saat ini di tengah pandemi COVID-19, kiranya Tuhan yang berkati untuk kondisi saat ini di mana kasus positif masih terus bertambah dan angka kematian juga masih meningkat.
Kiranya Tuhan yang berkati untuk pemerintahan kota kami, untuk pemerintah negara kami. Kiranya Tuhan berkati mereka, biarlah pemerintah kami boleh menerapkan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang terbaik Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk tenaga medis, berkati mereka, berikan mereka kekuatan untuk bekerja melawan pandemi ini. Dan kiranya Tuhan yang berkati untuk masyarakat di negara kami, kiranya Tuhan memberkati mereka, biarlah masyarakat di negeri ini boleh mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus yang sedang sakit ataupun yang saat ini lanjut usia dan sedang lemah tubuh. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka dan juga untuk keluarga yang merawat mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, di mana kami masih menjalani ibadah online. Kiranya Tuhan berkati jemaat kami, biarlah kami boleh tetap bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, meskipun kami melaksanakan ibadah secara online. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk kegiatan kami untuk Natal pada tahun 2020 ini. Kiranya Tuhan yang berkati untuk setiap panitia, biarlah panitia Natal pada tahun ini boleh mempersiapkan setiap acaranya dengan baik, dan biarlah setiap acara yang dipersiapkan boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, dan saat ini kami juga akan menaikkan doa-doa permohonan pribadi kami. Kepada jemaat dipersilahkan untuk menaikkan doa permohonan. Inilah seruan permohonan kami Tuhan, kiranya Engkau yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Di saat suka maupun duka yang kita alami, ingatlah selalu akan kasih Allah yang begitu indah. Kasih-Nya yang merelakan anaknya sebagai ganti dosa-dosa kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menaikkan pujian, pandanglah pada Yesus. Semua tak
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk segala kebaikan dan anugerah-Nya yang memimpin dan menuntun kita sampai dengan saat ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami di dalam anugerah dan pertolongan-Mu. Bahkan kalau kami boleh masuk dalam ibadah kami dan waktunya untuk kami merenungkan firman Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan terus mewarnai kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberkati waktu ini. Kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan sungguh menjadi pegangan di dalam hidup kami dan boleh dapat kami lakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu kesempatan di masa sukar. Kesempatan di masa sukar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini terambil dari kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-26. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-28. Berbunyi demikian. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab dengan sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia itulah kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga yang melakukannya di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi pengantar perenungan kita pada hari ini. Suatu kali tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan.
Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekan raja tiba di kota itu, berjalan mengingkari atau melewati pinggir batu besar itu. Banyak pula yang datang tapi kemudian menggerutu tentang sang raja. Mengapa tidak dibersihkan jalan sehingga batu itu merintangi jalan? Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mau melancarkan jalan dengan cara menyingkirkan batu itu. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur yang hendak dijual. Ketika dia semakin dekat, petani ini kemudian berhenti dan berpikir sejenak. Jika batu ini tetap di tengah jalan, maka dia tidak bisa dengan leluasa membawa sayur mayurnya secara khusus pada saat dia sedang menggendongnya. Selain itu, jika ia bisa memindahkan batu itu, tidak hanya dirinya yang akan nyaman, tetapi semua orang yang lewat di sana juga akan tertolong. Maka petani itu menaruh bebannya dan mencoba memindahkan batu besar itu ke pinggir jalan. Setelah banyak mendorong dan mendorong, akhirnya petani itu berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika petani ini ingin mengangkat kembali sayurannya yang tepat berada di sebelah tempat batu itu ada, ternyata ada sebuah kantong yang berisi banyak uang emas dan sepucuk surat dari raja. Dan isi surat itu mengatakan bahwa emas itu diperuntukkan bagi orang yang mau menyingkirkan batu di jalan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa si petani bisa merespon dengan tepat masalah yang dihadapi, serta dapat melihat bahwa ada kesempatan-kesempatan yang baik pada saat dia mengalami masalah, sehingga di balik dari apa yang dia sudah kerjakan, dia dapat melihat ada berkat yang berkelimpahan untuk dirinya. Di dalam kehidupan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada saatnya di mana kita mengalami keadaan yang sukar. Pemicu keadaan yang sukar itu bisa berbagai macam cara. Dan suka atau tidak, hal itu terjadi di dalam hidup kita. Kalau sudah terjadi, kita tidak bisa menghindari. Mau tidak mau, kita harus memberi tanggapan, respon, dan juga sikap yang tepat. Namun acap kali, kebanyakan orang ketika berhadapan dengan kesukaran atau masa kesukaran, justru memberi respon yang negatif. Misalnya, lebih mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, bahkan juga bisa menyalahkan Tuhan. Pada saat bertemu dengan batu yang besar itu, kebanyakan orang yang lewat selain petani berpikiran yang sama. Mereka hanya menggerutu dan tidak mencoba untuk menyelesaikan masalahnya. Masa sukar yang kita alami adalah masa sukar yang jauh sebelum kita ada dialami juga oleh banyak orang. Termasuk orang-orang percaya dan juga tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Baik itu di dalam perjanjian lama maupun juga di dalam perjanjian baru. Mereka telah mengalami begitu banyak masa-masa sukar di dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka mengalami keadaan yang sukar, tetapi banyak di antara mereka justru memberikan keteladanan dan kesaksian hidup yang baik bagi kita. Mari
waktu ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang telah saya bacakan tadi. Kita mau belajar bagaimana Rasul Paulus di dalam pelayanan dan penderitaan dan kesukaran yang dia alami, dia tetap bisa menjadi berkat, memberikan respon yang baik, dan melihat bahwa di dalam segala kesukaran yang ada kesempatan-kesempatan yang bisa Rasul Paulus lakukan untuk memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian pertama dari apa yang Rasul Paulus teladankan kepada kita melalui bagian firman Tuhan yang telah kita baca. Pada ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, Rasul Paulus ingin memberikan kepada kita teladan bahwa di dalam kesukaran, di dalam kesulitan dan penderitaan yang dia alami, dia melihat bahwa segala sesuatu itu justru memberikan kesempatan bagi Rasul Paulus untuk memberitakan Injil. Paulus dipenjarakan karena Kristus dan buahnya bagi kemajuan Injil. Paulus sering keluar masuk penjara untuk mewartakan Kristus. Kalau kita baca dari Kisah Para Rasul, Paulus dikatakan sering dipenjara, disesah, dibelenggu. Bahkan di dalam kesulitan-kesulitannya seringkali dikejar-kejar oleh prajurit dan mengalami penderitaan-penderitaan yang luar biasa. Tetapi di dalam seluruh keberadaan hidup Rasul Paulus, dikatakan bahwa Rasul Paulus justru melihatnya bahwa ini sebagai sesuatu yang bisa memberitakan Kristus di dalam hidupnya. Dia melihat bahwa di dalam segala penderitaan yang dia alami, justru ini merupakan satu kesempatan bagi Rasul Paulus untuk menceritakan Injil Kristus itu. Walaupun dia harus didera dengan berbagai macam bahaya dan juga berbagai macam kesulitan. Tetapi justru di dalam segala hal yang dia telah alami di masa-masa kesukarannya, dia melihat, Rasul Paulus melihat bahwa justru dengan kesaksian hidupnya dia boleh memberitakan Injil. Dalam masa sukar Rasul Paulus, Paulus tidak putus asa, tidak menyalahkan panggilan di dalam dirinya, tidak menyalahkan Tuhan mengapa memanggil dia menjadi seorang hamba kemudian mengalami penderitaan. Tetapi justru di dalam masa-masa sukar itu, dia melihat sebuah kesempatan yang baik, dapat menceritakan kepada jemaat-jemaat yang pada waktu itu Rasul Paulus mengirimkan surat-suratnya untuk terus berjuang bagi Kristus, untuk terus memberitakan Injil kasih Allah kepada sebanyak mungkin orang tanpa harus takut karena pergumulan dan kesukaran. Inilah sebuah kesempatan untuk tetap memberitakan Injil. Bagian yang kedua kita dapat lihat dari ayat yang ke-19. Kesempatan yang kedua ditunjukkan oleh Rasul Paulus bahwa di dalam masa kesukaran yang dia alami, ada kesempatan bagi Rasul Paulus untuk membawa dirinya bergantung erat kepada pertolongan Tuhan. Menunjukkan sebagai sebuah kualitas seorang pelayan yang tidak mengandalkan dirinya sendiri, yang tidak mengandalkan cara-caranya sendiri, tetapi mengandalkan sungguh-sungguh pertolongan daripada Tuhan, yang dia yakini sebagai satu-satunya sumber pertolongan, sehingga di dalam kerelaannya dia mampu menanggung segala sesuatu untuk tetap melayani Tuhan.
sekuat tenaga menahan, menerima perlakuan yang tidak baik, menanggung penderitaan, kesesakan, dan kesukaran di dalam kesabaran. Rela menanggung siksaan, hidup di dalam penjara, terpenjara, hidup di dalam kesulitan-kesulitan yang tidak bisa diucapkan karena begitu banyaknya dalam pelayanan yang dia jalani. Tetapi dari bagian ini, Rasul Paulus sadar bahwa melalui pengalaman yang sulit yang dialami, mengajarkan kepadanya untuk tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Sebuah ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan di masa-masa sukar yang sulit untuk dilalui. Sebuah teladan yang luar biasa. Pada saat masa-masa itu hadir di dalam kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus, dia melihat bahwa kalau dia bisa melewatinya, dia dapat melaluinya, segala kesukaran itu oleh karena pertolongan Tuhan. Dia juga mengingat bahwa kesukaran-kesukaran yang telah dia alami, ada sebuah pribadi yang terlebih dahulu mengalaminya, bahkan lebih dari apa yang dia alami. Itulah yang menguatkan dia, itulah yang menjadi sebuah keyakinan di dalam dirinya, bahwa pertolongan dari Tuhan yang telah mengalami pergumulan-pergumulan itu akan memberikan kemenangan kepada Rasul Paulus dalam melewati masa-masa sukar di dalam pelayanannya. Yang ketiga, bagian firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan mengajarkan kepada kita bahwa Rasul Paulus ingin mengingatkan ada kesempatan bagi kita justru di dalam segala kesukaran, di dalam segala penderitaan, di dalam segala sesuatu yang tidak mengenakan itu, Tuhan menginginkan kita untuk tetap bekerja memberi buah. Menunjukkan bahwa situasi, kondisi, apapun itu tidak membuat Rasul Paulus untuk menyerah. Tetapi justru melihat bahwa inilah kesempatan untuk memberi buah. Seberat apapun tantangan yang dihadapi, entah itu harus menanggung segala sesuatu yang menyakitkan secara fisik maupun juga di dalam pergumulan-pergumulan di dalam dirinya. Dia tetap melihat bahwa dia harus tetap memberi buah. Dia harus tetap bekerja memberitakan Injil sehingga Tuhan tetap dimuliakan. Kondisi kesulitan melayani, kondisi tidak diterima, kondisi di dalam penderitaan dan kesukaran justru membuat Paulus makin matang di dalam hidupnya. Kian matang di dalam hidupnya dalam mengikuti jalan Tuhan. Semakin giat untuk terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Melakukan yang terbaik kepada Tuhan di dalam pelayanannya. Bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa di masa-masa sukar itu Rasul Paulus tidak mudah menyerah dengan keadaan. Rasul Paulus selalu melihat bahwa kalaupun dia hidup, diberikan kesempatan hidup, bukan untuk disia-siakan, bukan untuk dibiarkan begitu saja, tetapi kesempatan yang Tuhan berikan itu haruslah dengan giat bekerja dan memberi buah untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus meskipun dia telah dipanggil oleh Tuhan sebagai pelayan Tuhan, apakah Rasul Paulus terbebas dari persoalan dan masalah? Tidak. Bagian firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan justru menunjukkan kepada kita bahwa hari-hari
yang dijalani oleh Rasul Paulus dipenuhi dengan pergumulan dan penderitaan serta kesukaran. Meski demikian, hal itu tidak menyurutkan semangat Rasul Paulus untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil, memberi buah bagi kemuliaan Tuhan, tetap menggantungkan hidup dan seluruh pelayanannya hanya di dalam pertolongan Tuhan. Setiap orang percaya kita memiliki kasih karunia, tetapi kasih karunia itu tidak membuat kita terbebas dari persoalan dan masalah. Masalah dan persoalan boleh saja terjadi menerpa kehidupan kita. Dan sekali lagi, kasih karunia itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Kumpulan paradoks kehidupan yang Paulus tunjukkan memberikan makna bahwa di dalam segala pelayanannya, di dalam segala kehidupan dan penderitaan yang dialaminya, ada kasih karunia dan anugerah dari Allah yang ia rasakan, sehingga betapapun dia mengalami kesukaran dan kesulitan, dia tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang selalu mengeluh. Mungkin dengan pekerjaan yang berat, mungkin dengan keluarga yang terlalu banyak menuntut, sahabat-sahabat yang kurang mengerti, anak-anak yang sulit diatur, dan sebagainya. Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang dialami. Ada begitu banyak kesukaran-kesukaran, apalagi di tengah pandemi. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah di dalam hubungan relasi dengan orang lain. Ada banyak hal yang terjadi, ada banyak krisis, ada banyak kesukaran. Daripada melihat hanya kepada masalah itu, mari saya mengajak kita melihat kesempatan di balik setiap masalah, pergumulan, dan kesukaran yang kita hadapi. Selagi ada kesempatan, mari kita menjalani hidup kita dengan bersyukur dan mengerjakan bagian kita sebaik mungkin. Dan ingatlah bahwa ada kesempatan besar yang ingin Tuhan kerjakan di balik masa sukar kita. Sebuah pertanyaan refleksi bagi kita. Bagaimana dengan kita jemaat yang dikasihi Tuhan? Sudahkah kita menyadari bahwa kondisi serba terbatas dan sulit yang sekarang kita sedang alami seringkali menyebabkan kita semakin terpuruk dan harus semakin membawa kita untuk kita memasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kesempatan demi kesempatan telah Tuhan berikan kepada kita. Dan walaupun dengan kondisi yang terbatas, Tuhan sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita secara khusus melalui Rasul Paulus, supaya kita tetap boleh menjadi berkat. Sudahkah kita peka terhadap situasi dan kesempatan yang Tuhan berikan, bahwa di tengah masa sukar yang kita alami, kita diajak oleh Tuhan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, meyakini bahwa di dalam kesukaran yang kita alami ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sudahkah di dalam kita menjalani masa-masa sukar kita boleh belajar bahwa di dalam segala kesulitan yang kita alami, kita bisa memberikan respon yang tepat, sehingga kita dapat terus bangkit, bekerja, dan memberi buah bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Rasul Paulus.
pergumulan, kesukaran, dan penderitaan yang Rasul Paulus alami di dalam kehidupannya. Sungguhlah pergumulan yang berat. Tetapi di dalam segala pergumulan itu, di dalam masa sukar itu, Rasul Paulus melihat bahwa ada kesempatan-kesempatan baik yang bisa dia lakukan untuk bisa memuliakan Tuhan melalui kesukarannya. Biarlah Tuhan menolong jemaat sekalian di dalam masa-masa yang sukar ini. Masih ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kesempatan untuk bisa menjadi berkat. Kesempatan untuk mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan. Kesempatan untuk semakin giat bekerja, tidak putus asa, dan menyerahkan seluruh hidup kita untuk memuliakan namanya. Kiranya Tuhan menolong kita semua di dalam melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari pada saat kami mengalami masa-masa sukar di dalam hidup kami seringkali banyak mengeluh dan kami tidak berusaha untuk melihat kepada Tuhan. Tapi biarlah melalui pengalaman hidup Rasul Paulus, begitu banyak masa-masa sukar di dalam hidupnya. Tetapi kalau dia tetap boleh menjadi berkat sampai dengan hari ini melalui surat-surat yang telah dituliskannya kepada jemaat-jemaat yang terbacakan kepada kami hari ini. Biarlah kami boleh melihat bahwa ada begitu banyak pelajaran berharga di dalam masa sukar itu. Ada kesempatan-kesempatan yang baik yang bisa kami kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Evangelis Fanny Edward yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Dan tiba saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui 3 cara. Yang pertama dengan memasukkan ke amplop dan menyerahkan ke TU gereja pada jam kerja. Kemudian yang kedua dengan transfer ke rekening BCA Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Dan yang ketiga bisa dengan scan QR Code menggunakan aplikasi pembayaran online. Kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Tabur Waktu Pagi. Bersuka bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Yang awal kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama ibadah pada hari ini. Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan kami, biarlah persembahan yang kami berikan ini, biarlah boleh Engkau pakai untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau yang berkati untuk majelis gereja kami, biarlah boleh mengelola persembahan ini menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Sekalipun di tengah segala pergumulan, kesulitan yang kita hadapi, dengan mengarahkan hati pikiran kita terus kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus meneguhkan saudara sekalian dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini untuk tetap mempermuliakan nama Tuhan mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, doa teduh. Warta Gereja 20 September 2020. Minggu depan, tanggal 27 September 2020, ibadah Gereja Kristen Kalab Kudus Yogyakarta masih diselenggarakan secara online dengan pembicara Bapak Pendeta Heri Kwok. Kemudian ibadah online tanggal 4 Oktober 2020 akan diselenggarakan perjamuan kudus. Jemaat diharapkan untuk mempersiapkan hati dan juga mempersiapkan bahan untuk perjamuan kudus, bisa menggunakan sirup atau teh dan juga roti. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.